Qada itu adalah sesuatu desain, rancangan dari Allah Subhanahu wa taala, sedang qadar yang terjadinya. Ya. Jadi kalau diibaratkan qada itu adalah pola sebuah pakaian, baju. Kalau mau bikin baju itu ada polanya. Dan baju itu adalah qadarnya. Ya. Keseringan pola itu atau kejadian mengikuti pola yang sudah ada. Ya. Nah, ini yang harus kita pelajari kepada atau ajarkan kepada anak-anak kita untuk beriman kepada takdir, qada dan qadar. Ini mengimani takdir atau qada dan qadar, hukumnya wajib. Setiap muslim harus memahami ini, bahwa segala perkara yang terjadi dalam kehidupan dunia yang fana ini telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dituliskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam perut ibu kita, dikumpulkan penciptaan kita dalam perut ibu kita itu selama 40 hari berbentuk nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah. Setelah menjadi mudghah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus yursalu alaihil malak, mengutus seorang malaikat. Untuk apa? Untuk mencatat 4 hal tentang ajalnya, rizkinya, ya, kemudian tentang apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau yang beruntung. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dengan takdir yang jelas dari setiap manusia. Bahkan sebelum mereka dilahirkan sudah dicatatkan dia akan kemana, dia akan pulang kemana. Nabi SAW mengajarkan ini kepada adiknya atau sepupunya yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Yang suatu hari Nabi SAW mengajarkan atau membonceng Ibnu Abbas di sebuah kendaraan. Ya, kemudian Nabi SAW berpesan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, ihfazillaha yahfazka." Wahai nak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Ya. Tajidhu tujahak. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi yang selanjutnya, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan pada Allah. Ya. Kemudian idza sta'azta fasta'iz billah. Kalau kau ingin minta perlindungan, makalah mintalah perlindungan pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, law ijtama'al ummah ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka. Kalau seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk berkumpul, ala ay yanfa'uka bi syai'in, akan memberikanmu sebuah manfaat, la yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu laka. Allah tidak akan, semua itu tidak akan terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Walau ijtama'al ma yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu 'alaika. Dan walaupun seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk mendatangkan kepadamu mudarat, la yadurruka bi syai'in, kau tidak akan mendapatkan mudarat sedikit pun, illa ma qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali keburukan itu sudah ditetapkan atas dirimu. Ini adalah sebuah pelajaran apa? Pelajaran yang penting dalam perkenalan kepada takdir. Di sini Nabi SAW mengaitkan tentang kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari beriman kepada takdir.
Karena apa? Karena Allah yang menentukan segalanya. Maka selayaknya seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti Allah menganugerahkan dia ketentuan-ketentuan yang baik untuk dirinya. Nabi SAW mengajarkan kepada adiknya atau sepupunya ini dengan mengatakan, "Iza sta'azta fasta'iz billah." Kalau kau ingin minta perlindungan, mintalah perlindungan pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau ingin minta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak tahu arah takdirmu ke mana. Tapi ada hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min qawi wa ahabba al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dua-duanya mendapatkan kebaikan. Maksudnya mukmin yang qawi ini bagus, mukmin yang dhaif juga bagus, tapi tentu mukmin yang qawi lebih bagus daripada mukmin yang dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya, lalu Nabi mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu mengejar sesuatu yang akan mendatangkan manfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan pada Allah. Wala ta'jaz, jangan kau lemah. Jika itu bermanfaat untukmu, kejarlah. Bersemangatlah untuk mengejarnya. Jangan kau bergantung kepada takdir, tapi kejarlah kejarlah apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Kalau kau mendapat kesulitan, maka mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan kau menjadi lemah. Wa in asabaka syai'in fala taqul. Kalau ada kamu bersemangat atas sesuatu, kemudian kamu tidak mendapatkan sesuatu itu, fala taqul, jangan kau katakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kau katakan, aduh seandainya saya begini dan begitu, coba saya begini dan begitu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin qul, tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang dikehendaki itulah yang terjadi. Fa inna law taftah amal syaitan, karena kalau kau katakan, aduh seandainya saya begini dan begitu, saya tidak akan ditimpa ini dan itu, ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Nah, ikhwani wa iyyakum, dari hadis ini bisa dicermati, ya, bisa dicermati bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membagi perkara menjadi dua hal, ya. Pertama adalah yang bisa diusahakan dan yang tidak bisa diusahakan, ya. Apa yang bisa diusahakan, perkara yang bisa diusahakan adalah, maka dalam hal ini kamu harus bersemangat, bersikap semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Kamu harus gigih, kamu harus terus berjuang. Bahkan ketika kamu dapati kesulitan, fasta'in billah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar engkau bisa mendapatkannya. Nah, yang kedua, perkara yang tidak bisa atau tidak akan bisa dirubah, ya, yang tidak mungkin bisa diusahakan, yang apa itu? Masalah yang telah terjadi. Maka dalam hal ini kita harus menunjukkan sikap ridha supaya dapat menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan pada anak kita bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi semuanya berdasarkan dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sudah terjadi, seperti rizki yang dibagikan, kita sudah mendapatkan rizki seperti ini, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah ditakdirkan untuk kita, ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian beritahukan bahwa pemberi petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ajal, umur ini telah ditakdirkan. Maka setiap ketentuan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah yang datang, semua musibah yang menimpa, itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita berusaha untuk menghindar
dari musibah. Ini jika bisa diusahakan, masa usahakanlah, ya, maka usahakanlah. Ketika kita di tempat kita seumpama banyak terjadi gempa, kemudian kita buat bangunan yang anti gempa, ini bagian dari ikhtiar kita supaya ketika terjadi gempa tidak mendatangkan mudarat buat kita. Ini kita berusaha, ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mencari manfaat untuk dirimu. Jangan tinggalkan, jangan kau tidak berusaha sama sekali dengan berkata, ya Allah sudah takdirkan tempat kita ini banyak terjadi gempa, jadi kita menerima saja apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu jika belum terjadi. Jika belum terjadi, ikhris ala ma yanfa'uk wala ta'jaz. Kalau belum itu kejadian, maka bersemangatlah untuk terus menghindar dari mudarat. Gapailah semua manfaat, semua yang mendatangkan manfaat untukmu, ikhris, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah kau untuk mendapatkannya. Tapi ketika sudah mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah buat rumah anti gempa, tapi rumah itu ternyata yang sudah kamu uji coba, tapi ternyata rumah itu roboh-roboh juga, ya, maka itu dinamakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kau katakan, aduh, coba saya pindah dari tempat sini, coba saya menjauh dari tempat ini, tentu tidak akan terjadi musibah begini dan begitu. Bukan itu caranya mengenai takdir. Kalau belum terjadi, ihris ala ma yanfa'uk. Tapi begitu terjadi apa yang telah menimpa kita, ucapkan qaddarullahu wa ma syaa fa'ala. Ajarkan kepada anak-anak kita sifat ridha, menerima takdir, ya, ridha terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bila anak kita sakit, anak kita tertimpa musibah atau kehilangan sesuatu, maka tunjukkanlah sikap tenang pada diri kita, ya. Katakan pada mereka, ini semua adalah ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menguji kita termasuk orang yang sabar atau tidak, karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama kita, ya. Nih anak-anak kita, ya, baru kita berikan sebuah hadiah, atau anak kita yang SMA, ya, kita beri kendaraan motor sumpama untuk dia pakai jalan ke sana ke sini, untuk mengantarkan dia ke sekolah dan lainnya. Tiba-tiba anak ini pulang tanpa kendaraan motornya. Dia bilang, Umi, motor kita atau motor aku dicuri oleh orang. Maka tunjukkan ketenangan kita. Kita katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Kamu taruh di mana nak motor itu? Saya lagi parkir ketika saya tadi sekolah, kemudian sudah saya kunci. Namun ketika pulang sekolah ternyata hilang motor saya. Katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Kau sudah menjalankan yang benar. Jangan kita ikut panik lalu menyalahkan anak kita dengan mengatakan, dasar kamunya aja enggak hati-hati. Mestinya di sini. Ini bukan begitu, Ibu. Ya. Tunjukkan ketenangan kita ketika mereka mendapatkan musibah. Hadir di sisi mereka, menjadi bagian dari mereka, tempat mereka mencurahkan segala kegundahan dan kegelisahan mereka. Katakan pada mereka, tenang nak, motormu hilang, ini bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang sama kita. Bisa jadi kalau kamu pakai motor tadi, yang motor itu enggak dicuri, kamu kecelakaan, tabrakan di jalanan. Tapi karena Allah sayang sama kamu, motormu malah diambil oleh para pencuri. Itu adalah ketenangan pada anak-anak kita. Karena begitu sesuatu hal ini terjadi, maka inilah yang inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ikhwani alillah wa iyyakum, yang harus kita ingatkan juga, yang harus kita ketahui bahwa sifat dasar anak-anak, sifat dasar manusia pada umumnya, ini adalah memiliki benih-benih akhlak yang buruk di dalam jiwa-jiwa manusia. Allah sendiri yang menciptakan kita, yang berkata seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat yang berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
Wa idza massahul khairu manu'a, ketika dia diberikan kelebihan dia menjadi kikir, menjadi pelit, dan itu sifat dasar manusia. Maka itu ketika penanaman terhadap takdir ini benar, ini akan mengarahkan manusia atau mengarahkan kita kepada arah yang bersemangat, bersikap profesional, bersifat semangat ketika menyelesaikan suatu pekerjaan, tidak mudah lelah, tidak mudah putus asa. Ketika apa yang diharapkan tidak terjadi, dia katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, a'adzalillah wa iyyakum. Ya. Lalu bagaimana kalau anak kita mengatakan, "Bu atau Umi, apakah orang sudah ditakdirkan masuk surga dan masuk neraka?" Maka kita katakan iya. Bilang iya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu. Ya. Lihatlah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum." Ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa ashhaduhum ala anfusihim, lalu Allah menjadikan membersaksikan mereka dengan berkata, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, ketika itu anak turunan Adam berkata, "Bala syahidna." Ya, kami telah menjadi saksi. Antakula yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian nanti tidak berkata bahwa dulu atau kami telah dilalaikan dalam masalah ini, kami enggak mengerti hal ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam. Thumma masaha dhaharahu biyamini. Kemudian setelah Adam tercipta, lalu Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya yang mulia. Fastakhraja minhu dzurriyyatah. Maka ketika itu keluarlah anak turunan Adam. Ya. Faqala, "Khalaqtu haula'i lil jannah." Aku telah menciptakan untuk mereka surga. Wa ya'mali ahlil jannah ya'maluna. Kemudian aku gambarkan ini adalah amalan-amalan penghuni surga dan mereka melakukannya. Ya. Ini ketika Allah mengusap Adam dan lalu keluar turunannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, mereka inilah yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian mereka karena ya maluna ya bi'amali ahli wa bi'amali ahli jannah ya'maluna. Kemudian aku berikan mereka, aku tunjuki mereka amalan para penghuni surga, lalu mereka mengamalkannya sehingga mereka masuk ke dalam surga. Thumma masaha dhaharahu fastakhraja minhu dzurriyyatah. Kemudian diusap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala punggung Nabi Adam dan keluarlah anak turunannya. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalaqtu, ya, khalaqtu haula'i lin-nar. Nah, yang keluar ini aku ciptakan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Wa ya'malu ahlun nar, ya, wa bi'amali ahlin nar ya'maluna. Kemudian mereka mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Faqala rajul, maka berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Kalau sudah ditentukan ini masuk surga, ini masuk neraka, fa fimal amal? Buat apa kami beramal? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla idza khalaqal 'abda lil jannah istamalahu bi amali ahli jannah hatta yamut ala amalin min a'mali ahli jannah." Jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala istamala bi amali ahli jannah, Allah mudahkan dia lalu mengerjakan amalan-amalan penduduk surga, ya, hatta yamutu, sampai dia mati,
ala amali min a'malil jannah min a'mali ahli jannah. Kemudian dia mati di atas perbuatan amalnya para penghuni surga. Fayudkhilahu bihi al-jannah, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Wa idza khalaqa al-'abda lin-nar, dan Allah yang ciptakan juga anak Adam yang akan dijadikan mereka penghuni-penghuni neraka. Istamalahu bi amali ahli nar, lalu mereka disibukkan dengan amalan ahli neraka. Hatta yamut, kemudian dia mati ala amali min a'mali ahli nar. Dia mati di atas amalnya para penghuni neraka. Fayadkhulhu bihi an-nar, lalu Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, ini betapa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ada sebagian orang bisa masuk ke dalam surga, ada sebagian orang masuk ke dalam neraka. Ya, ketika dikatakan kalau gitu mengapain kita beramal? Bukankah kita sudah ditentukan untuk masuk surga dan masuk neraka? Maka Nabi mengarahkan yang dimudahkan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, dan yang dimasukkan ke neraka adalah orang-orang yang dimudahkan untuk beramalkan amalan penghuni neraka. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya tentang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita jadikan ini sebagai bahwa meyakini sepenuhnya bahwa yang memasukkan surga, memasukkan seseorang ke neraka, inilah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini haknya Allah, maka bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya. Meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan masuk ke dalam surga, sehingga kita masuk dan mengamalkan amalan para penghuni surga. Kita tahu bahwa ada sebagian orang yang dia jadikan mereka penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan mereka beramal dengan amalan para penghuni neraka sehingga mereka mati di atasnya, sehingga mereka masuk ke dalamnya. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir, ya, dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Kata Jabir, ya, kata Suraqah bin Malik bin Ju'shum, beliau berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kami tentang agama kami, seakan-akan ini kami baru diciptakan, ya, seakan-akan kami baru diciptakan. Fima al-amal yaum, kalau gitu untuk apa kita beramal? Afima hifta bihil aklam wajarsa bihi al-maqadir, buat apa kita beramal sedangkan kolam sudah ditulis, dicatat, ya, tinta-tinta sudah kering, ya, takdir sudah berjalan. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, takdir itu sudah berjalan atau untuk yang akan datang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fima faqal, maka Nabi berkata, i'malu fakullun muyassar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah kalian, fakullun muyassar, kalian akan dimudahkan untuk beramal menuju takdir Anda. Ya, jika Anda ditakdirkan masuk neraka, maka Allah mudahkan Anda untuk beramal dengan amalan para penghuni neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jika kita ditakdirkan untuk masuk surga, maka Allah mudahkan kita untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Jadi pada hakikatnya kita sekarang sedang menentukan takdir kita. Tapi juga jangan tersesat seperti orang-orang Jabariyah, ya, yang mengatakan bahwa kita semua ini robot, yang kita tidak punya berkehendak. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kepaham yang keliru. Kenapa? Manusia berkehendak menentukan sesuatu, karena itulah dia ada surga dan neraka, ada balasan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala wa hadainahu najdain, Allah memberikan kita hidayah dua jalan. Dua jalan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sudah jelas aku tinggalkan kepada kalian malamnya seperti siangnya. Maksudnya apa? Ini jalan-jalan menuju surga sudah jelas. Ini jalan-jalan menuju neraka sudah jelas. Dan kita di mana letak pertanggungjawaban kita pada Allah? Manakala kita memilih untuk mengamalkan amalan penghuni surga atau memilih mengamalkan amalan penghuni neraka. Jadi keliru orang Jabariyah yang mengatakan, udahlah gak usah beramal, toh nanti waktu masuk surga kita masuk surga. Toh nanti kalau buat apa capek-capek beramal kalau ujung-ujungnya Allah juga Allah sudah takdirkan kita masuk neraka. Ini orang-orang Jabariyah, ya, firqah sesat, ya, yang menganggap bahwa manusia ini hanya sekedar robot, tidak menentukan, tidak punya keinginan, bahwa semua apa yang dia buat semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kekeliruan yang besar, ya. Yang benar adalah kita memilih. Allah berikan alam wa hadainahu najdain. Kami telah berikan mereka dua jalan. Ya, dua jalan. Kami berikan mereka petunjuk dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manakala kita memilih, itulah jalan kita, berarti kita sedang menuju takdir kita. Kalau kita memilih amal soleh, berarti kita telah menuju, insyaallah kita akan menuju jalan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memilih amal keburukan, berarti kita memilih bahwa jangan-jangan kita ditakdirkan untuk mendekati neraka, karena itulah takdir kita masuk neraka. Naudzubillah, subhanallah. Intinya, ajarkan anak-anak kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersemangatlah untuk berjuang, bersemangatlah untuk berusaha, karena yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, maka dia telah menuju takdirnya. Setiap pagi kita katakan pada anak kita, "Nak, bangunlah pagi, berusahalah di pagi hari. Kemana saja kamu berangkat hari ini, kamu menuju takdirmu, nak. Ketika kau bermalas, disitulah takdirmu. Ketika kau giat, di sanalah kau akan temui takdirmu." Dan ketahuilah, nak, banyak orang sukses itu, ya, orang sukses itu banyak dari kalangan orang-orang yang awalnya tidak mampu. Ada dari kalangan orang kaya, tapi banyak juga dari orang yang tidak mampu. Yang sukses itu bisa dari orang laki-laki atau perempuan, bisa orang jelek maupun orang ganteng, ya. Tapi jarang sekali kita temui orang-orang sukses dari kalangan para pemalas. Tidak ada. Maka katakan pada mereka sebagaimana Nabi ajarkan, ikhris ala ma yanfa'u. Berusahalah sekuatmu, nak. Jika itu bermanfaat, maka jangan tanggung-tanggung, berbuatlah. Ya, berbuatlah ala ma yanfa'uka. Yang bermanfaat untukmu, maka bersemangatlah kau di sana. Karena apa? Ketika kau bersemangat pada suatu amal, di sanalah kamu akan menuju takdirmu. Ketika kau bermalas dari suatu amal, jangan-jangan bukan ke situ takdirmu, nak. Maka ketika mereka enggan atau malas beramal saleh, katakan, nak, apakah kau ingin Allah masukkanmu ke dalam neraka? Apakah kau ingin Allah menjauhkanmu dari surganya? Sehingga kau bermalas beramal saleh, sehingga kau menikmati segala macam kemaksiatan. Kalau kau ingin memasuki surga, maka berusaha bersemangat untuk beramal dengan amalan ahli surga, sehingga Allah takdirkan engkau nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullun muyassar." Semua jalan menuju takdir kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Kita katakan bahwa inilah memahami takdir dengan benar, membuat kita bersemangat untuk beramal soleh, bersemangat untuk melakukan kebaikan, menuju atau menjemput takdir yang telah ditetapkan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita ini adalah dibuat atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah yang menciptakan amal-amalan kita, ya, tapi kita yang memilihnya mau kemana. Ya, jangan juga seperti yang dipahami oleh orang-orang Qadariyah yang berkata bahwa Allah itu unuf, Allah itu nggak tahu apa-apa, sehingga kita terus buta, bersemangat terus berusaha.
menganggap bahwa kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Ini orang Qadariyah yang di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah didatangi dua orang tabi'in yang mereka berkata, bagaimana pendapatmu hai Abu Abdurrahman, di tempat kami ada orang yang mengkaji Al-Quran, berdiskusikan isi Al-Quran, tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu unuf, takdir itu unuf. Apa yang dimaksud dengan takdir unuf? Takdir itu Allah tidak tahu kejadian, ya, Allah tidak tahu sebuah kejadian kecuali sudah terjadi. Itu takdir unuf, ya. Maka kata Abdullah bin Umar, dikatakan la in laqitumuhum, ya, kalau kamu bertemu dengan mereka, qila lahum, katakan pada mereka, inni bari'um minhum wa annahum bura'u minni, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku, kata Abdullah bin Umar. Lalu beliau berkata, lau anfaqhum lau anfaqa, ya, lau anfaqu, kalau seandainya mereka berinfak lau anfaqu dhahaba misla Uhudin, seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, la yaqbalullah, Allah tidak akan terima infak mereka, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka beriman pada takdir. Ini orang-orang Qadariyah, ya, orang-orang Qadariyah. Jadi menurut mereka Allah enggak tahu keadaan. Allah tidak menciptakan, tidak mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Itu murni perbuatan seorang hamba. Ini adalah sebuah kekeliruan. Ini juga adalah ketimpangan dari memahami tentang takdir. Maka itu ikhwani, a'adzalillah wa iyyakum, memahami takdir dengan benar ini akan menimbulkan semangat juang pada anak-anak. Mereka akan bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, karena dia yakin bahwa siapa saja yang dimudahkan untuk melakukan suatu kebaikan, maka dia telah menuju takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia mendapati kesulitan dalam mengerjakan amal saleh, dia kesulitan untuk mendatangkan untuk beramal dengan amalannya para penghuni surga, ya, seperti orang-orang yang sulit untuk membaca, dia tetap menjadi bodoh, atau dia sulit untuk menghafal, maka fasta'in billah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan takdir seseorang, bukan kepandaian kita, ya. Jadi ketika kita memahami dengan benar tentang takdir dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghilangkan kesombongan pada diri seseorang. Yang ketika dia sukses, seseorang yang bertanya, apa rahasia kesuksesan Anda? Dia akan berkata, alhamdulillah, segala yang saya dapat inilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang tawadhu, itu orang-orang yang mukmin. Berbeda dengan orang-orang yang sombong. Ketika ditanya, kenapa Anda sukses? Kenapa Anda bisa melakukan ini dan itu? Kenapa Anda bisa berpenghasilan sekian ratus juta sebulan? Kok Anda bisa seperti ini? Dia katakan, ya, ini karena apa? Ini karena keuletan saya. Ini karena kerja keras saya. Ini karena link saya yang banyak. Ya. Ini karena saya terus mengejar ini dengan segala kemampuan yang saya miliki. Ini karena pendidikan saya yang sudah begini dan begitu. Ini orang-orang yang sombong. Ini sama seperti Qarun. Ya. Qarun ketika ditanya, kenapa kamu bisa melakukan ini? Ya. Dikatakan, kata Qarun apa? Hadza min ilmin indi. Ini karena ilmu yang saya miliki. Saya mendapatkan harta seperti ini karena ilmu yang saya miliki. Ini kesombongan Qarun. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, anak kita jadi seperti Qarun. Yang ketika ditanya, kenapa nak kamu bisa juara kelas? Ya, ini karena saya rajin. Ini karena saya rajin menghafal. Saya begini dan begitu. Atau ibunya mengatakan, ini lihatlah anak saya, karena saya yang melahirkan, dia bisa jadi anak yang hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesombongan yang harus dihilangkan, ya. Ini penyakit bagi diri kita, penyakit bagi hati-hati kita. Mesti dihilangkan kesombongan itu. Kenapa? Semua ini di alam semesta
terjadi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tawadhu, seorang mukmin yang memahami dengan benar makna dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya kenapa Anda bisa sukses seperti ini, dia akan berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ini semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untukku. Liyabluwani ashkuru am akfuru, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur. Ini jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam ketika orang bertanya tentang kejayaannya, kekayaannya, kekuasaannya. Dia katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah semua dari keutamaan dari Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji, ada sebagai ujian untukku. Ashkuru am akfur, aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang ingkar atas nikmatku, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan, anak-anak kita harapkan seperti itu. Ketika dia bisa bermain sesuatu mainan yang dia sudah berusaha betul tapi dia nggak bisa, kita katakan alhamdulillah, Allah yang mudahkan kamu untuk melakukan ini, nak. Allah mudahkan kamu. Karena ketaatanmu lah Allah mudahkan hidupmu. Karena ketaatanmu lah Allah Subhanahu wa taala karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan jalanmu. Maka Allah buat kamu sukses seperti ini dan itu. Allah yang pertama. Jadi bukan kehebatan dirinya, bukan sekolahnya, bukan gurunya, bukan bapaknya, bukan ibunya. Sedapat dari mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua juga harus memahami dengan benar tentang beriman kepada takdir ini. Bahwa benar Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jalan seseorang, bahwa dia akan masuk surga atau masuk neraka. Dia termasuk as-sa'idun, termasuk orang-orang yang berbahagia atau orang yang celaka. Dia termasuk orang-orang yang dimudahkan rizkinya oleh Allah atau yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditetapkan. Tapi Nabi mengatakan ikhris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berjuanglah kamu untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. La ta'jaz, jangan lemah. Jangan dikit-dikit, ya saya sudah ditakdirkan bodoh. Ya saya sudah ditakdirkan untuk tidak naik kelas. Ya saya sudah ditakdirkan untuk begini dan begitu. Ini adalah satu hal yang salah dalam memahami takdir. Ini adalah sesuatu yang keliru, yang tadi dikatakan seperti Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah berada di antara keduanya. Jabariyah menganggap bahwa kita tidak berkehendak apa-apa. Allah sudah menentukan ini dan itu, dan kita hanya mengarahkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Jabariyah. Sedangkan Qadariyah mengatakan Allah nggak ngerti apa-apa. Allah tahu setelah kejadian, maka kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Ini juga adalah sebuah kekeliruan. Adapun Ahlus Sunnah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sesuatu, tapi kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang akan kita pilih. Bahkan Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Tetapi kita tidak tahu apa hasil dari takdir kita. Karena itulah berusahalah untuk menggapai apa yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang kita harapkan kita akan ditujukan atau dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang menyenangkan kita ujungnya. Itu semangat ketika memahami takdir yang benar. Jadi bukan dikit-dikit menyerah sama takdir. Dikatakan, "Nah, kenapa kamu miskin?" "Ya, ini udah takdir, Bu, saya miskin." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan orang-orang seperti ini yang diharapkan beriman pada takdir. Kalau kamu miskin, kalau dibilang, "Kenapa kamu miskin, Nak? Kenapa kamu?" "Ya, qadarullah ma syaa fa'al." Saya sudah berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini. Tapi saya akan terus berusaha untuk merubah kehidupan saya. Begitu loh. Itu seorang mukmin. Kenapa? Nabi katakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. La ta'jaz. Jangan lemah, jangan putus asa. Ya. Fasta'in billah, maka minta pertolongan pada Allah ketika kamu dapat kesulitan. Minta bantuan dari Allah kalau kamu dapat kesulitan. La ta'jaz, jangan lemah. Ya.
Nah ini ikhwani, a'adzalillah wa iyyakum. Ya. Pemahaman ini atau keimanan ini harus kita tularkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bukan anak-anak yang lemah. Karena kita katakan pada mereka, al-mu'min qawiyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih utama di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang dhaif. Walaupun keduanya memiliki kebaikan, mukmin yang dhaif juga memiliki kebaikan, mukmin yang kuat juga punya kebaikan, tapi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Yang kuat apa? Kuat akalnya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat tenaganya. Ya kan? Maka seorang mukmin harus menjadi orang yang seperti itu. Ya. Kenapa? Semua bermanfaat. Menjaga kesehatan ini bermanfaat, karena dengan menjaga kesehatan dia enggak bergantung sama orang lain. Walaupun ketika sakit dia katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya harus sakit. Ya. Untuk menjadi orang kaya, kalau kita tidak berhasil untuk terus menjadi orang kaya yang sukses, yang banyak uang, ya kan? Kalau kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, ini ujian dari Allah, apakah saya tetap terus bisa bersabar atau tidak? Ketika dia berhasil menjadi orang kaya, dikatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, ini juga rahmat dari Allah untuk menguji aku termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur. Jadi semua dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kepada Allah kita harus tinggi. Ya. Bahkan dikabarkan dulu para salafun saleh, orang salaf kita, ketika mereka sendal mereka putus, mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi. Dia minta, ya Allah, berikanlah aku kemudahan agar aku mendapatkan sendal yang bagus, yang bisa sendalku putus, ya Allah, berikanlah aku gantinya. Kebergantungan pada Allah terus tinggi. Dibanding mereka ketika mereka kehabisan garam, mereka juga berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah aku garam. Garam di rumahku habis. Ya Allah, berikanlah aku garam. Berikanlah, karena kemudahan darimu lah aku bisa mendapatkan rasa dari garam ini. Maka mudahkanlah aku agar untuk mendapatkannya, ya Allah. Itu adalah rasa kebergantungan yang tinggi dari takdir pada Allah, beriman pada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ini yang kita harapkan, pelajaran yang bisa diambil dari beriman kepada qada dan qadar. Katakan kepada anak kita, beri keyakinan pada anak-anak kita bahwa sebenarnya tidak ada takdir buruk bagi seseorang. Ketika mereka melalui kegagalan, ketika mereka mendapati kesusahan, ketika mereka mendapati kegagalan dari apa yang mereka cita-citakan, katakan pada mereka bahwa tidak ada takdir yang buruk. Cuma kita yang merasa bahwa takdir itu seakan-akan buruk ketika saat itu. Lalu ceritakanlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dihianati oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sebuah sumur, semua saudaranya membencinya, sampai dia dihianati oleh kedua saudaranya dan dilemparkan ke dalam sumur di tengah padang pasir. Mungkin saat itu bagi Yusuf itu adalah takdir yang buruk, tapi ketahuilah ibu sekalian, a'adzalillah wa iyyakum, ketika itu justru itu takdir yang baik buat Yusuf akhirnya. Kenapa takdir baik? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, ya, ini membuka jalan bagi beliau Yusuf alaihissalam untuk berangkat ke negeri Mesir. Sampai di Mesir dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibeli oleh seorang saudagar atau seorang penguasa di negeri Mesir, Al-Aziz. Lalu tinggal di rumah Al-Aziz, rumah yang mewah, tentu dengan pakaian yang bagus, makanan yang enak, dibandingkan dia tinggal di negeri Palestina di rumah bapaknya Yakub alaihissalam yang cuma sekedar penggembala kambing. Tapi dia menuju takdir yang baik, tapi justru dia melewati yang kelihatan takdir itu buruk. Bila semangat anak-anak kita bahwa di balik kesusahan pasti Allah akan berikan kita kemudahan. Jadi la ta'jaz, jangan lemah. Ista'in billah, minta terus pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan dan kegagalan yang kita dapati.
niscaya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibuang, dihianati oleh keluarganya, ya. Bagi Yusuf mungkin itu takdir yang jelek, tapi lihatlah dengan dibuangnya dia ke dalam sumur, dia bisa jalan-jalan ke negeri Mesir, ya. Kemudian dia bisa hidup enak, tinggal di rumah mewah, makan makanan yang enak, pakai pakaian yang enak, yang bagus, ya. Dan lagi yang utama, dengan dibuangnya Yusuf ke negeri ke sumur, ya, Allah menyebarkan Bani Israel sampai ke negeri Mesir, ya kan? Sampai lahirnya seorang nabi yang mulia dari sana, bagian dari ulul azmi minar rasul. Siapa dia? Musa alaihissalam. Itu turunan dari Bani Israel. Kalau seandainya dibuang ke sumur, tidak ada Nabi Musa, ya, tidak ada Nabi ulul azmi minar rasul, tidak ada yang mendakwai Fir'aun. Lihatlah suatu keutamaan yang Allah buat dari sebuah takdir yang kelihatannya buruk, ya. Kita akan dimudahkan Allah menuju takdir kita, maka bersemangatlah, ya. Tidak ada takdir yang buruk. Yakinlah bahwa Allah akan menyimpan sesuatu untuk kita yang lebih baik daripada yang kita hilang darinya. Tanamkan hal itu pada anak-anak kita. Kita inginkan anak-anak kita, generasi anak-anak yang memiliki mental seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketika dia sukses dia berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini adalah keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau yang ingkar. Jangan sampai naudzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita seperti kawannya. Ketika dia sukses dia katakan hadza min ilmin indi. Ini karena ilmu dan kepandaianku. Ini karena keuletanku. Ini karena kerja kerasku. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita inginkan anak-anak kita nanti orang-orang yang tawadhu, orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah menyerah, terus mengejar manfaat untuk mereka, manfaat untuk dunia, untuk akhirat dan dunia mereka. Kita harapkan. Nah, ikhwani wa wa iyyakum, ini bagian terakhir dari menanamkan keimanan dasar pada anak-anak, yaitu mengajarkan mereka rukun iman, mulai dari iman kepada Allah sampai yang terakhir hari ini, yaitu iman kepada qada dan qadar. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bahasan yang baru, yaitu tentang mengajarkan keislaman, dasar-dasar keislaman pada anak-anak kita. Karena setelah iman, maka kita ajarkan juga mereka tentang Islam, memberikan pengertian yang benar terhadap mereka apa yang dimaksud dengan Islam itu, sehingga kita bisa melahirkan generasi yang terbaik insyaallah taala. Kita berharap anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas dalam beramal. Mereka terhindar dari kesyirikan besar maupun kesyirikan yang kecil. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini dengan dalam materi sesi materinya, ya. Berikutnya kami buka waktu atau untuk membuka pertanyaan-pertanyaan. Jika bisa kita jawab, insyaallah kita jawab, ya. Kalau enggak ya ditunda. Demikian ikhwani yang a'adillahu wa iyyakum. Saya cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal yang mau bertanya. Ada pertanyaan, Ustaz? Ada, ya. Halo. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar bahwa Allah Ta'ala bersama pemikiran hambanya.
Ana ulangi Ustaz. Saya pernah dengar bahwa Allah Ta'ala bersama pemikiran hambanya. Oleh karenanya kita diminta untuk positive thinking. Apa kaitannya dengan kodo atau kodar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Nabi mengatakan dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma dhannu bi 'abdi bi." Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, bukan pemikiran. Persangkaan, dhannu, ya. Ana ma dhannu bi 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Jika hambaku menganggap bahwa aku tuli, ya aku akan tuli, enggak akan mendengar apa yang dia minta. Jika dia menganggap bahwa aku mendengar semua perintahnya, aku maha mendengar. Aku mendengar semua perintahnya dan aku kabulkan apa yang diharapkannya. Itu maksudnya. Ya. Jadi bagaimana persangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita menganggap Allah itu dekat, Allah itu dekat dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika hamba-Ku bertanya tentangku, sesungguhnya aku sangat dekat. Maka bagaimana kita menganggap bahwa Allah itu dekat dengan kita? Tentu kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa bahwa Allah dekat pada kita, kita akan mengamalkan semua perintahnya, berusaha menjauhi larangan-larangannya, malu ketika kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Itu rasa ma'iyatillah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, ya semakin dekatlah kita berasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dzan bukan pemikiran, persangkaan seorang hamba. Bagaimana seorang hamba kepadaku, begitulah aku padanya. Ya. Makanya kita harus tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang masa yang demikian sulit, lalu kita menganggap bahwa ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa anak saya menjadi anak yang soleh di zaman kayak begini. Itu zon yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati manusia, ya. Dan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini bisa maksimal untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jangan lagi beranggap, wah saya udah terlambat, anak saya udah nggak akan bisa soleh. Itu zon yang buruk. Ya, anak saya udah nggak bisa soleh lah. Kenapa? Udah pacaran, udah ngerokok dan segala macam. Tidak, jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah mendengar pinta kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya para orang tua untuk anak-anaknya dalam kebaikan. Kenapa kita nggak berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala? Itu maksudnya baik sangka, ya. Bukan pemikiran sekali, karena pemikiran manusia banyak yang rusak. Kalau dibilang pemikiran sesat nanti masuk lagi. Ya, bukan itu. Maksudnya persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hubungannya dengan takdir? Iya. Tadi dibilang fa kullun muyassar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassar. Semua akan dimudahkan, akan menuju takdirnya. Ketika kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sanalah takdir kita menunggu. Kita beramal soleh, pasti Allah balas dengan kebaikan. Kita menjauhi maksiat, pasti Allah hindari kita dari neraka. Ini namanya dzan, perkiraan kita. Ya, kita yakin karena kita tidak bisa memastikan apakah kita ini surga atau neraka, kan? Kita nggak tahu. Karena takdir kita mau kemana. Bahkan orang yang sudah mati pun kita nggak boleh memastikan dia surga atau neraka, ya kan? Tapi kita harus tetap berbaik sangka pada Allah, bahwa ketika kita baik sangka pada Allah, kita akan dimudahkan menuju takdir kita, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim dilimpahkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, barakallahu fikum. Maaf, mau bertanya bagaimana cara mengajarkan qada dan qadar untuk anak usia dini atau PAUD. Ya. Seringkali mereka kurang bersabar dan marah ketika ingin sesuatu dan hasilnya tidak seperti yang dibayangkannya. Ya. Iya,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa menyampaikan berita tentang agama atau mengajarkan tentang keyakinan agama kita tentu melihat dari kadar usia dari mereka. Karena kita akan bicara kepada anak-anak kita sesuai dengan kadar akalnya, ya. Kalau kita bicara tentang dalil-dalil pada anak TK, mereka juga nggak ngerti gitu, ya. Dibiasakanlah ketika terjadi sesuatu, pertama biasakanlah ucapan qadarullah wa masya'afal. Allah sudah takdirkan itu, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi, ya. Maka ketika ada suatu barang anak-anak kita hilang atau rusak, katakan qadarullah, nanti mudah-mudahan Allah ganti dengan yang bagus, nak, ya. Ketika mainan mereka rusak, dirusakin oleh temannya, ya, kita katakan qadarullah, nah, udah rusak, biarin aja. Mudah-mudahan nanti Allah ganti yang baik, ya. Nanti deh Umi ada rezeki, nanti Umi akan berikan lagi, gitu ya. Itu kan salah satu pemahaman seperti itu. Ketika dia marah-marah, iya, nanti kalau kamu udah ada lagi, makanya kamu harus berhati-hati, jangan naruhnya sembarangan. Harus habis main kamu rapikan lagi ke tempatnya. Karena itu cara yang mudah untuk memahami itu. Cara yang mudah bahwa semua yang terjadi ini takdir dari Allah. Tenang aja, nak, pasti diganti yang lebih baik oleh Allah, insyaallah taala, gitu ya. Kemudian juga pahami juga ketika dia kehilangan sesuatu atau rusak mainannya, itu saat yang tepat itu. Atau ketika mereka sakit, mereka ingin ada outing kelas di sekolahnya, sangat semangat, biasanya semangat betul kalau outing kelas, semangat itu sampai malam nggak bisa tidur, mikirin kapan ya tanggal ini. Nah, begitu satu hari mau menjelang, malah panas badannya, ya kan? Katakan ini qadarullah wa masya'afal, ini takdir dari Allah, nak, kamu nggak usah ikut. Mungkin kalau kamu ikut nanti kamu bisa celaka yang lebih berat. Atau mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita bisa jalan bareng-bareng sama Abi sama Umi, ya kan? Kalau kamu ikut ke sekolah, kamu doang yang pergi, gitu kan? Nah, maka Allah bikin sakit supaya Abi meluangkan waktu untuk ngajak kamu jalan-jalan. Nah, itu kan, itu dikabarkan seperti itu, atau dengan bahasa yang seperti itu. Ya mungkin mereka awalnya akan marah, akan kesal gitu kan ya, tapi diulang-ulang, kita ulang-ulang terus. Katakan qadarullah wa masya'afal, ini takdir Allah, nak, kamu nggak bisa. Kalau kamu paksakan jalan, nanti kamu tambah sakit, nanti kamu akan muntah, akan bahaya buatmu, gitu ya. Jadi ini cara memahami mereka tentang takdir. Ya tentu dengan cara-cara yang sederhana seperti itu dulu. Semakin meningkat usia mereka, semakin meningkat juga pemahaman mereka tentang qada dan qadar, tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terus upayakan mereka seperti mereka ada istilahnya kompetisi dalam pelajaran, ya. Kamu mau ranking 1, nah iya tuh, masa si fulan terus ranking 1 lah, kamu harus lebih belajar lagi supaya semangat. Tapi begitu udah semangat, ya yang tetap juara bukan dia. Katakan qadarullah wa masya'afal, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, nak, supaya kamu jangan terlalu sombong. Mungkin kalau nanti kamu jadi sombong, ketika kamu sombong, kamu jauh dari Allah, padahal Allah sangat sayang sama kamu, supaya kamu jangan jauh-jauh dari dia. Nah, itu kan salah satu cara yang menurut saya. Katakan kalau bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita tentang ini dan itu, saya rasa ibu bapaknya itu jauh lebih paham tentang bagaimana caranya. Kenapa? Karena ibu bapaknya lebih tahu anak-anaknya, ya kan? Ini yang saya sampaikan hanya sampel, mungkin bisa begini, mungkin bisa begitu. Ya tentu dengan redaksi yang berbeda-beda. Redaksinya tidak mesti harus sama, ya. Ininya mengenalkan mereka qada dan qadar sesuai dengan usianya, ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Halo. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami yakin bahwa Allah tahu dengan usaha kami dalam mendidik anak. Walaupun masih ada kekurangan kami dalam mendidik. Ya qadarullah, saat ini anak kami belum soleh sesuai harapan kami.
tapi kami tetap berhusnuzon. Insya Allah suatu saat dia akan berubah menjadi lebih baik. Namun di sisi yang lain Ustaz, bagaimana cara yang baik untuk bersabar dengan penilaian orang tua yang lain? Anak kami disangka bandel dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ini biasa dialami hampir banyak orang tua, ya. Mereka menganggap ketika mereka sudah ngaji, mereka menganggap bahwa mereka gagal jadi orang tua. Ini yang harus dibuangkan dulu. Husnuzon setelah tadi dikatakan husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua harus meyakini bahwa hati itu, hati manusia baina usba'inir rahman, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menghendaki, jika Allah bisa membolak-balikkan hati manusia dengan waktu yang cepat. Siapa saja yang dikehendaki, siapa yang dia kehendaki. Kita harus terus berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti satu saat membuat anak antum menjadi lebih baik, ya, dan antum terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, terus antum ikhlas, khirsun, antum bersemangat untuk merubah sikap antum, merubah watak antum menjadi lebih baik untuk semakin dekat kepada Allah. Terus juga bersemangat untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak, memperbaiki akhlak mereka. Yakinlah bahwa di sana takdir antum di sana itu, ya. Mudah-mudahan anak-anak juga akan mengarah ke sana. Dan yang mesti kita pahami, ya Bu, bahwa yang pertama nih, ketika kita beramal saleh, ya, terus kita tidak mendapatkan hasil dunia yang kita harapkan, ya, maka yakinlah bahwa amal soleh kita sudah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang tua sudah mendapatkan pahala. Wah, gimana kalau sampai mati anaknya tetap enggak soleh, sampai orang tuanya mati itu? Yakin Bu, bahwa hasil itu bagi seorang mukmin, ya, tidak mesti hasil akhirnya itu baik, hasil akhir di dunia dia itu menjadi baik. Bisa jadi hasil baik itu setelah kematiannya, ya. Contohnya apa? Contohnya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini kisah seorang pemuda yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seorang penguasa, ya kan? Apa ujung dakwah dari seorang pemuda ini? Kematian. Dia ditaruh di tiang, dipancang, lalu dipanah dan mati. Artinya pengikutnya tidak ada pengikutnya. Ketika dia mati, baru orang-orang ramai mengikuti dakwahnya dia. Yang sampainya akhirnya penguasa membuatkan parit yang besar, ya, dan melemparkan semua pengikut dari anak muda ini. Hampir seluruh kerajaannya ikut, seluruh penduduk di kerajaannya ikut dakwahnya pemuda ini, dan dilemparkan semua masuk ke dalam api, ya. Lalu kita katakan, apakah doanya atau dakwahnya pemuda ini sukses? Sukses. Dia berhasil banyak bawa orang, tapi ketika dia mati memang nggak ada pengikutnya, tapi setelah kematiannya banyak orang datang, ya kan? Begitu juga dengan anak-anak kita. Berhusnuzon teruslah pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat anak kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan kita, karena dekatnya kita kepada Allah, dan karena tidak pernahnya kita berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu, insyaallah taala, ya. Kemudian kalau seandainya kita sudah punya keyakinan seperti itu, jangan pedulikan orang ngomong apa. Biarkan saja. Apakah kita mau adu mana yang lebih makbul doanya? Orang tua apa doa tetangga untuk anak kita? Gitu kan? Yakinlah bahwa doanya orang tua itu yang lebih makbul daripada doa tetangga. Jadi jangan pedulikan orang ngomong apa. Yang penting saya berusaha dan bersemangat untuk memperbaiki diri saya supaya anak saya menjadi lebih baik lagi atau menjadi lebih soleh. Begitu seorang mukmin. Itu namanya semangat yang harus terus dipancangkan. Jangan pernah kendor. Jangan pernah lemah gara-gara orang bilang, dasar anaknya aja nggak bisa diurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah atas ucapan itu, dan bersabar atas gunjingan orang akan mendapat pahala tersendiri, Bu. Akan dapat pahala tersendiri.
Sabar. Ya, gunjingan orang, kita bersabar. Yang penting kita terus semangat untuk menasihati anak kita. Kita semangat memperbaiki diri kita untuk kita semakin dekat kepada Allah. Karena usaha kita tanpa doa, tanpa kedekatan kita dengan Allah, maka juga akan sia-sia. Bukankah yang membolak-balikan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala? Berusahalah terus mendekat pada Allah dan mintalah pada Allah agar Allah membolak-balikan hati kita dalam ketaatan, agar kita tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat, tadinya orang yang nakal tiba-tiba menjadi anak yang saleh. Itu yang kita harapkan, dan itu terus kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ini tidak berhasil, seperti yang kita katakan tadi, suatu saat nanti pasti ada anak kita. Atau lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika dia berdakwah ke Taif, Nabi di Taif itu disambitin, gak ada satupun yang terima dakwahnya Nabi, disambiti sama anak kecil. Tapi Nabi berdoa mudah-mudahan nanti dari anak turunannya akan menjadi orang-orang yang soleh. Gak pernah dia berputus asa dari dakwah itu. Nah begitu juga kita berharap anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kalaupun anak, naudzubillah ya, anak kita ditakdirkan tidak menjadi anak yang soleh, kita berharap pada Allah nanti turunannya ada turunan yang soleh, ya kan? Itu yang kita harapkan. Kalaupun tidak ada sama sekali, paling enggak kita sudah mendapatkan pahala dari kesolehan kita. Kita mendapatkan pahala dari amal-amalan kita. Jadi nggak ada ruginya terus beramal soleh, terus berdekat pada Allah, dan jangan pedulikan omongan orang, ya. Teruslah berbuat ihsan, teruslah berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita ke depannya. Wallahu taala a'lam. Cukup? Ya, kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.